Bentar. Empat. Tuh. Ibu kucing. Ibu bacain lagi ya. Ibu fotoin toh. Enggak, ibu enggak fotoin. Kepala sekolah menjelaskan bahwa meskipun tes itu untuk mengetahui keberanian mereka, anak-anak diperbolehkan kembali ke sekolah tanpa menyelesaikan rute. Adik duduk di sini toh, adik. Kakak duduk di sini juga. Yang sampai mana, Bu? Mana ya? Ini. Beberapa anak laki-laki sesumbar bahwa mereka akan menangkap hantu. Karena itu mereka membawa jaring penangkap kupu-kupu. Kakak aku. Hantu. Sejumlah anak lain membawa tali yang kata mereka akan digunakan untuk mengikat hantu. Ketika kepala sekolah selesai menjelaskan, Ditangkap tadi aku. iya, hantunya ditangkap nanti sama mas-masnya. Kok mas-masnya mbak-mbaknya? Oh iya, mbak-mbaknya. Cepat. Ketika kepala sekolah selesai menjelaskan apa yang harus mereka lakukan, langit sudah gelap. Pembagian kelompok gelap. Itu tuh sore toh. Iya, maghrib. Pembagian kelompok ditentukan dengan bersuit batu gunting kertas. Sambil berteriak-teriak penuh semangat, kelompok pertama berangkat keluar dari gerbang sekolah. Akhirnya tiba giliran Toto-chan dan kelompoknya. Sekolah. Kepala sekolah berkata, hantu-hantu takkan muncul sebelum mereka sampai ke kuil Kohon Butsu. Tapi anak-anak tidak terlalu yakin. Dengan gugup mereka berjalan. Di tanah. Nggak muncul sitanya nanti ya. Dengan gugup mereka berjalan menuju kuil sampai tiba di jalan masuknya. Dari tempat itu hutan. Masuk hutan. Dari tempat itu mereka bisa melihat patung penjaga kuil, para raja dewa. Halaman kuil gelap gulita meskipun bulan bersinar terang. Di siang hari suasana di situ lega dan nyaman, tapi sekarang para murid ketakutan. Jangan-jangan mereka kepergok hantu. Begitu takutnya mereka sampai rasanya ingin berlari jauh. Seorang anak menjerit ketika dedaunan bergesek ditiup angin. Siapa Toto-chan apa temannya? Temannya. Anak lain berteriak, "Ada hantu!" Ketika kakinya menginjak sesuatu yang empuk, mereka bahkan mengira jangan-jangan kawan yang tangannya mereka gandeng sebenarnya itu hantu. Terus di mana terus? Jalan gitu hantunya. Oh gitu. Iya. Lanjut ya. Toto-chan memutuskan untuk tidak pergi ke kuburan. Hantu-hantu pasti sudah menunggu di sana. Lagi pula saat itu ia merasa sudah tahu apa yang dimaksud dengan tes keberanian, hingga tak perlu mengikutinya sampai selesai. Lompat-lompat pacongan dong. Jaranan aja lo buat cerita jaranan. Enggak, ini Toto-chan lagi itu. Tes keberanian. Kawan-kawan satu kelompoknya membuat keputusan yang sama pada saat itu juga. Sungguh lega rasanya karena ia bukan satu-satunya yang membuat keputusan seperti itu. Lalu mereka berlari secepat-cepatnya kembali ke sekolah. Sampai di sekolah, mereka melihat kelompok-kelompok yang berangkat sebelumnya ternyata sudah kembali. Kelihatannya mereka semua terlalu takut untuk mengikuti rute sampai ke kuburan. Tepat ketika itu, seorang anak... Kita tubulan. Iya, di tubulan. Ibu punya kayak tutup mata itu enggak? Punya tapi hilang. Tepat ketika itu, seorang anak laki-laki bertudung kain putih masuk lewat gerbang sekolah sambil menangis ditemani guru. Nangis. Iya, nangis. Kayak ada teman. Iya, nggak ada temannya. Enggak ada ibu-ibunya tuh sayang ibu. Sama bu guru. Bisa
bacaan buku. Dia salah satu anak yang menjadi hantu. Lama dia bersembunyi di kuburan, tapi tak ada seorang pun anak yang datang ke sana. Lama-lama dia merasa takut, lalu berlari meninggalkan kuil. Guru pengawas menemukannya menangis di jalanan. Kuil itu tempat beribadahnya orang Jepang. Tempat apa ibu? Guru itu membawanya kembali ke sekolah. Depan. Tempat kuil. Tulang apa ibu? Ketika para murid sedang berusaha menenangkannya, hantu kedua datang sambil menangis bersama satu anak laki-laki yang juga menangis. Kuil apa? Kuil Kohonbutsu. Kutu apa? Kohonbutsu kuil Kohonbutsu, namanya Kohonbutsu. Kutu apa ibu? Butsu apa? Namanya Kohonbutsu ya, Kohonbutsu. Aku udah salah. Ibu gak marah-marah. Iya, saya sebentar Ibu lanjutkan ya. Ada yang menangis lagi bersama satu anak lain yang juga menangis. Anak yang jadi hantu itu juga bersembunyi di kuburan. Ketika mendengar ada yang berlari ke arahnya, ia melompat berlari, mencoba menakut-nakuti anak yang datang, dan akhirnya mereka bertubrukan. Dengan kesakitan dan ketakutan bersama-sama, mereka berlari kembali ke sekolah. Ini Toto-chan. Kejadian itu benar-benar lucu. Lalu setelah rasa takut mereka hilang dan berganti dengan perasaan lega, anak-anak tertawa terpingkal-pingkal sampai sakit perut. Ini sakit perut. Anak hamil. Apa tuh anak-anaknya Hamil. tertawa? Iya. Para hantu tertawa sambil menangis. Tak lama kemudian kawan sekelas Toto-chan yang nama keluarganya Magita kembali ke sekolah. Ia masih Siapa yang mengenakan nangis, tutup kepala Toto-chan hantu toh? dari kertas. Ia marah karena tak satu pun anak datang ke kuburan. "Aku sudah menunggu lama sekali," katanya kesal sambil menggaruk-garuk bekas gigitan nyamuk di tangan dan kakinya. "Ada hantu digigit nyamuk," cetus seseorang dan semua anak tertawa lagi. "Kalau begitu sebaiknya ku jemput hantu-hantu yang lain ya," kata Mr. Maruyama, wali kelas 5 sambil berjalan pergi. Dia menemukan satu hantu berdiri ketakutan di bawah lampu jalanan dan 3 hantu lain yang saking takutnya langsung pulang ke rumah masing-masing. Iya, semua dikumpulkan dan dibawa kembali ke sekolah. Sejak malam itu, murid-murid Tomoe tidak pernah lagi takut hantu. Mau takut bagaimana? Hantu saja ternyata bisa takut juga kan? Sudah selesai. Besok